Kakek kamu tidak pernah memberitahu rahasia ini, rahasia tentang apa itu kekayaan sejati. Kita seringkali berpikir, semakin banyak uang yang kita punya, semakin kaya kita. Tapi, benarkah itu? Bagaimana kalau kekayaan itu lebih dari sekadar angka di rekening? Bayangkan jika kekayaan sejati mencakup sesuatu yang lebih dalam. Hubungan yang bermakna, kesehatan yang tidak tergantikan, dan kebebasan untuk menikmati hidup. Bersama-sama, kita akan membuka pandangan baru tentang kekayaan yang tidak pernah diceritakan oleh generasi sebelumnya. Di sepanjang sejarah, manusia selalu terobsesi dengan kekayaan. Seakan-akan kekayaan adalah tujuan akhir kehidupan. Dalam banyak budaya, kekayaan diukur dari jumlah harta benda yang dimiliki seseorang, dari permata dan tanah hingga kepemilikan bisnis dan properti. Dalam masyarakat modern, kekayaan hampir secara universal diukur dengan uang, saldo bank, investasi, properti, dan lainnya yang bisa diukur dengan nominal. Namun, apakah benar banyak uang menjadi satu-satunya indikator kekayaan? Jika kita melihat ke belakang, konsep kekayaan ini terus berubah. Pada zaman dulu, kekayaan seseorang mungkin diukur dari luas tanah yang dimiliki atau banyaknya ternak di ladang mereka. Pada era barter, kekayaan diukur dari sumber daya yang bisa dipertukarkan secara langsung, tanpa perlu perantara mata uang. Seiring waktu, uang muncul sebagai alat tukar yang mempermudah transaksi, dan nilainya mulai menggantikan barang sebagai tolok ukur kekayaan. Inilah awal mula dominasi uang dalam sistem ekonomi kita. Ketika kapitalisme mulai merajai dunia, uang menjadi simbol utama kesuksesan dan status sosial. Dalam masyarakat kapitalis, banyak uang menunjukkan kapasitas seseorang untuk memiliki, menguasai, dan mengakses hal-hal yang dianggap istimewa. Namun, dengan fokus yang begitu besar pada uang, pertanyaannya tetap ada. Apakah benar uang adalah standar kekayaan, atau ada sesuatu yang lebih dari sekedar angka di rekening bank? Seiring berjalannya waktu, kita mulai menyadari bahwa uang bukanlah satu-satunya unsur kebahagiaan. Disinilah gagasan bahwa kekayaan adalah sesuatu yang lebih kompleks mulai muncul. Kekayaan bisa saja berkaitan dengan kualitas hidup, kebahagiaan, hubungan sosial, dan kesehatan. Bagian 1. Uang sebagai standar kekayaan. Sejak awal mula keberadaan uang, manusia mulai menilai kekayaan dalam jumlah nominal. Uang memperkenalkan cara baru dalam menilai kekayaan, dengan memberikan nilai yang bisa dihitung dan dikumpulkan. Konsep ini perlahan menggeser cara pandang masyarakat terhadap kekayaan dari sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, menjadi sarana untuk akumulasi dan pencapaian status sosial. Sejarah uang memperlihatkan peran uang sebagai simbol kekayaan yang kuat. Pada masa dinar dan dirham di Timur Tengah atau lira di Eropa, uang menjadi alat tukar yang tidak hanya berfungsi untuk perdagangan tetapi juga memproyeksikan kekayaan dan pengaruh pemiliknya. Di era modern, hal ini berlanjut dengan penggunaan uang kertas dan bank sentral, di mana uang menjadi lebih dari sekedar alat tukar. Ia berubah menjadi alat untuk menciptakan ketidaksetaraan sosial. Mereka yang berhasil mengumpulkan lebih banyak uang bukan hanya dihormati, tetapi juga memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh mereka yang tidak punya akses yang sama. Uang menjadi simbol kekuasaan yang membedakan individu atau kelompok satu dengan yang lain. Namun, dengan meningkatnya kekuatan kapitalisme, pandangan bahwa banyak uang berarti kaya menjadi semakin dominan. Dalam sistem kapitalis, kekayaan seseorang bukan hanya sekedar jumlah yang dimiliki, tapi juga kapasitas untuk mengendalikan atau menguasai sumber daya. Dengan uang, seseorang bisa membeli properti, mengendalikan bisnis, atau bahkan memiliki dampak besar dalam politik dan ekonomi. Bagi banyak orang, uang adalah sumber keamanan. Semakin banyak uang yang dimiliki, semakin besar rasa aman yang dirasakan. Hal ini menjadi fondasi utama ekonomi modern, di mana uang dilihat sebagai hal utama yang menciptakan kesejahteraan finansial dan sosial. Akan tetapi, jika kita amati lebih jauh, uang juga membawa masalah sosial yang signifikan. Ketika uang menjadi standar kekayaan, muncul kecenderungan untuk mengukur nilai manusia dari saldo rekening atau seberapa besar portofolio investasi yang mereka miliki. Bukan hanya di kalangan elit,
Tapi pola pikir ini menjalar ke seluruh lapisan masyarakat. Ketika uang menjadi tujuan utama, orang seringkali lupa bahwa ada nilai-nilai lain yang juga berperan dalam kesejahteraan, seperti hubungan sosial, kesehatan mental, dan waktu yang dihabiskan untuk hal-hal yang bermakna. Dalam masyarakat yang mengagungkan uang, kebahagiaan seringkali diabaikan, dan orang terjebak dalam siklus yang tak pernah berakhir untuk terus mencari uang lebih banyak, meskipun kesejahteraan mereka sendiri malah terganggu. Kapitalisme modern, dengan semua kemajuan yang diberikannya, pada akhirnya telah membentuk pandangan bahwa nilai seseorang bisa dilihat dari jumlah uang yang dimiliki. Seseorang dengan banyak uang diidentifikasi sebagai orang sukses, berkuasa, dan layak dihormati. Tetapi, di sisi lain, mereka yang tidak memiliki akses ke sumber daya ini menjadi pihak yang tersisihkan. Ketimpangan ini seringkali memicu masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakpuasan sosial. Kita mulai melihat dampaknya dalam masyarakat saat ini. Orang yang merasa tidak cukup kaya seringkali mengalami stres atau cemas, bahkan ketika mereka sudah memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini dikenal sebagai lomba tikus. Suatu keadaan di mana orang selalu merasa harus berlomba untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Di tengah maraknya pengukuran kekayaan berdasarkan nominal, beberapa mulai mempertanyakan, apakah uang benar-benar satu-satunya ukuran kekayaan? Apakah seseorang yang memiliki banyak uang tetapi tidak punya waktu untuk menikmatinya, atau mengalami stres tinggi bisa disebut kaya? Pertanyaan ini semakin relevan saat kita mulai menyadari bahwa uang, meskipun penting, mungkin bukan satu-satunya hal yang menentukan kekayaan atau kesejahteraan. Pada akhirnya, uang memang memiliki peran yang sangat signifikan dalam ekonomi modern dan memberikan keamanan serta akses yang tidak mungkin diperoleh tanpa memilikinya. Akan tetapi, terlalu terfokus pada uang sebagai satu-satunya standar kekayaan bisa membawa kita pada persepsi yang sempit. Kekayaan sejati, bagi sebagian orang, adalah kebebasan finansial, kualitas hidup, dan kemampuan untuk menikmati waktu dan kebahagiaan bersama orang yang mereka sayangi. Bagian 2. Dimensi kekayaan di luar uang. Ketika kita berbicara tentang kekayaan, sebagian besar orang segera memikirkan uang, properti, dan investasi. Namun, konsep kekayaan sebenarnya jauh lebih luas daripada sekadar nominal di rekening bank. Banyak aspek dalam kehidupan yang tak ternilai dengan uang, namun mampu memberikan kepuasan, kebahagiaan, dan kualitas hidup yang berharga. Dimensi kekayaan yang tidak selalu terkait uang ini mencakup hubungan sosial, kesejahteraan emosional, kesehatan, dan kebahagiaan pribadi. Banyak orang mungkin memiliki kekayaan materi yang berlimpah, namun belum tentu merasa kaya jika mereka tidak memiliki unsur-unsur ini. Kesejahteraan sosial, misalnya, merupakan bentuk kekayaan yang sulit diukur dengan uang. Hubungan yang sehat dan mendalam dengan keluarga, teman, dan komunitas memberikan kebahagiaan yang seringkali jauh lebih besar daripada kepemilikan materi. Studi menunjukkan bahwa dukungan sosial yang kuat tidak hanya memperpanjang umur seseorang, tetapi juga membuat mereka merasa lebih bahagia dan puas. Kehangatan dan dukungan dari orang-orang terdekat menciptakan perasaan kaya yang tak dapat dibeli dengan uang. Bayangkan seseorang yang memiliki jutaan dolar di bank, tetapi tidak memiliki seorang pun untuk merayakan momen istimewa atau berbagi saat-saat sulit. Apakah mereka benar-benar kaya? Kekayaan emosional juga merupakan bentuk kekayaan yang kerap diabaikan dalam perhitungan finansial. Hidup dalam kedamaian batin, mampu menghadapi dan mengatasi emosi dengan sehat, dan menikmati saat-saat kecil tanpa tekanan atau kecemasan berlebih adalah aset yang luar biasa. Beberapa orang yang hidup dalam kesederhanaan mungkin merasa lebih kaya secara emosional daripada mereka yang berada di puncak kesuksesan finansial, tetapi dihantui oleh stres, kecemasan, atau kekosongan emosional. Kedamaian batin, meskipun tak dapat diukur dengan angka, memberi seseorang kemampuan untuk menghadapi kehidupan dengan stabilitas dan ketenangan. Selain itu, kesehatan fisik juga merupakan aspek penting dalam kekayaan seseorang. Pepatah lama mengatakan bahwa kesehatan adalah kekayaan, dan ini adalah kebenaran yang seringkali dilupakan oleh mereka yang terlalu sibuk mengejar kekayaan finansial.
Uang bisa membeli perawatan medis terbaik, tetapi tidak bisa membeli kesehatan yang sejati. Banyak orang sukses yang rela menukar sebagian kekayaan mereka demi kesehatan yang baik dan waktu untuk menikmatinya. Tanpa kesehatan, bahkan kekayaan yang berlimpah terasa sia-sia, karena tubuh yang lemah atau sakit membuat seseorang sulit menikmati apapun yang mereka miliki. Salah satu contoh yang mencolok dari kekayaan yang tidak terkait uang ini bisa dilihat di beberapa negara dengan indeks kebahagiaan yang tinggi, seperti negara-negara Skandinavia. Di sana, kualitas hidup lebih diutamakan daripada sekadar pendapatan atau jumlah aset. Pendekatan yang lebih seimbang terhadap pekerjaan, keluarga, dan waktu luang membuat masyarakatnya merasa lebih kaya secara keseluruhan. Bagi mereka, kekayaan bukanlah tentang memiliki lebih banyak uang, melainkan menjalani hidup yang lebih seimbang dan bermakna. Bagian 3. Kekayaan dalam bentuk aset non-uang. Meskipun uang memainkan peran sentral dalam masyarakat modern, ada bentuk kekayaan lain yang tidak secara langsung berhubungan dengan uang, namun tetap memberikan nilai dan kestabilan bagi pemiliknya. Kekayaan dalam bentuk aset non-uang seperti properti, pendidikan, kesehatan, dan modal sosial menciptakan kesejahteraan jangka panjang yang seringkali lebih stabil dan tahan terhadap perubahan ekonomi dibandingkan dengan uang tunai. Properti adalah contoh nyata dari kekayaan non-uang. Dalam banyak budaya, kepemilikan properti seringkali dianggap sebagai puncak dari keberhasilan finansial dan simbol kemapanan. Memiliki properti memberikan rasa stabilitas yang lebih besar karena nilai properti umumnya cenderung naik seiring waktu, terutama jika properti tersebut terletak di daerah yang berkembang. Selain itu, properti bisa menjadi warisan yang sangat berarti bagi generasi selanjutnya, memberikan rasa aman dan kelangsungan bagi keluarga di masa depan. Seseorang yang memiliki tanah atau rumah mungkin tidak memiliki banyak uang tunai, namun ia memiliki kekayaan yang bisa diwariskan dan memberikan rasa aman. Selain properti, pendidikan juga merupakan bentuk kekayaan non-uang yang sangat berharga. Pendidikan, khususnya yang berkualitas, membuka pintu bagi peluang yang tidak ternilai. Pendidikan tidak hanya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga memperluas pandangan hidup, membangun karakter, dan memungkinkan seseorang mencapai tujuan hidup mereka. Seorang individu dengan pendidikan yang baik memiliki lebih banyak pilihan dalam hidup dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Pendidikan juga memungkinkan seseorang untuk memahami dan mengelola aset mereka dengan lebih baik, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk meraih keberhasilan dalam jangka panjang. Kesehatan juga merupakan investasi yang tak ternilai harganya. Seiring bertambahnya usia, banyak orang menyadari bahwa memiliki tubuh yang sehat adalah kekayaan yang sesungguhnya. Kesehatan yang baik memungkinkan seseorang menikmati hidup dengan kualitas yang tinggi. Seringkali, orang baru menyadari pentingnya kesehatan setelah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk memperbaikinya ketika masalah kesehatan muncul. Oleh karena itu, menjaga kesehatan melalui gaya hidup yang baik, olahraga, dan perawatan preventif adalah investasi yang lebih berharga daripada mengejar kekayaan finansial yang bisa habis sewaktu-waktu. Modal sosial juga merupakan bentuk kekayaan non-uang yang sering diabaikan. Modal sosial adalah jaringan hubungan, reputasi, dan rasa saling percaya yang dimiliki seseorang di dalam komunitas atau lingkungan sosialnya. Reputasi yang baik, hubungan yang kuat dengan orang lain, dan kepercayaan dari orang-orang di sekitar adalah aset yang tak ternilai. Modal sosial ini bisa memberikan dukungan, kesempatan, dan kepercayaan yang mungkin tidak bisa dibeli dengan uang. Dalam banyak situasi, bantuan dari teman atau keluarga, atau kesempatan yang muncul karena hubungan yang baik, bisa lebih berharga daripada aset finansial. Jika kita melihat contoh dari tokoh-tokoh besar seperti Warren Buffett atau Bill Gates, mereka adalah orang-orang yang memiliki kekayaan finansial yang luar biasa, tetapi mereka juga memiliki kekayaan dalam bentuk aset non-uang yang tak kalah berharga. Mereka memandang pendidikan, kesehatan, dan modal sosial sebagai elemen penting dari kekayaan yang mereka miliki. Warren Buffett, misalnya, adalah contoh seseorang yang menghargai reputasi dan kepercayaan dalam bisnis. Sementara Bill Gates menggunakan pengaruh dan reputasinya untuk menciptakan perubahan sosial melalui kegiatan filantropi. Bagi mereka, kekayaan sejati bukan hanya tentang uang yang mereka kumpulkan,
tetapi juga tentang dampak dan perubahan positif yang bisa mereka bawa ke dunia. Dengan pemahaman ini, kita mulai melihat bahwa kekayaan sejati adalah akumulasi dari berbagai bentuk aset yang tidak selalu berhubungan dengan uang. Meskipun uang penting, bentuk-bentuk kekayaan non-uang seperti properti, pendidikan, kesehatan, dan modal sosial memberikan fondasi yang lebih stabil, berjangka panjang, dan seringkali lebih bermakna bagi seseorang. Kekayaan dalam bentuk ini adalah investasi dalam hidup yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup saat ini, tetapi juga memberikan jaminan keberlanjutan bagi masa depan. Bagian 4. Kekayaan yang berkelanjutan. Di dunia yang terus berkembang dan berubah, fokus terhadap kekayaan yang berkelanjutan menjadi semakin penting. Kekayaan yang berkelanjutan bukan sekadar akumulasi uang atau aset yang besar, melainkan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan ini dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan, kehidupan sosial, atau bahkan kesehatan mental dan fisik seseorang. Sustainable wealth mencakup cara pandang yang lebih luas dan beretika terhadap kekayaan, di mana tujuan akhir bukan hanya keuntungan material, tetapi juga kontribusi terhadap masyarakat dan keberlanjutan dunia secara keseluruhan. Konsep kekayaan berkelanjutan mulai mendapat perhatian serius ketika dampak negatif dari akumulasi kekayaan berlebihan mulai dirasakan. Lingkungan alam kita, misalnya, seringkali menjadi korban dari gaya hidup yang hanya berfokus pada keuntungan finansial. Lahan yang habis dijadikan bangunan, polusi yang dihasilkan oleh pabrik, hingga konsumsi energi yang berlebihan, semua ini adalah konsekuensi dari orientasi kekayaan yang hanya mengutamakan keuntungan material. Namun, dalam konsep kekayaan berkelanjutan, ada upaya untuk melihat kekayaan sebagai sebuah kesempatan untuk memajukan kehidupan dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan juga memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Bagi banyak orang, kekayaan berkelanjutan dimulai dengan memperhatikan jejak lingkungan yang mereka tinggalkan. Individu dengan pemikiran berkelanjutan sering memilih untuk berinvestasi dalam aset atau perusahaan yang menerapkan praktik ramah lingkungan, yang sering disebut sebagai green investment. Dengan mendukung perusahaan yang memperhatikan dampak lingkungannya, mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada dunia yang lebih hijau dan bersih. Mereka yang berinvestasi dalam kekayaan berkelanjutan ini melihat uang sebagai alat untuk menciptakan dampak positif, bukan sekadar keuntungan bagi diri mereka sendiri. Salah satu contoh konkret dari konsep ini adalah investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik. Berinvestasi dalam sektor-sektor ini bukan hanya menghasilkan keuntungan finansial yang stabil, tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berdampak negatif pada lingkungan. Selain itu, banyak investor saat ini yang mulai beralih ke bisnis yang menerapkan prinsip socially responsible investment, yaitu bisnis yang tidak hanya mengedepankan keuntungan tetapi juga memiliki visi untuk memajukan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, atau pembangunan ekonomi lokal. Kekayaan berkelanjutan juga mencakup dimensi sosial, di mana individu atau perusahaan yang memiliki kekayaan mengalokasikan sumber daya mereka untuk mendukung masyarakat di sekitarnya. Beberapa perusahaan besar, seperti Microsoft atau Patagonia, tidak hanya mendorong keuntungan tetapi juga berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial. Bill Gates, misalnya, dengan Bill Melinda Gates Foundation, telah memanfaatkan kekayaannya untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan dan pendidikan di seluruh dunia. Pendekatan ini mengajarkan kita bahwa kekayaan dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar daripada sekadar akumulasi pribadi. Ini adalah bentuk kekayaan berkelanjutan yang lebih dalam, karena ia memberikan dampak positif yang mungkin tidak akan pernah habis, bahkan setelah aset atau sumber daya itu sendiri mungkin hilang. Namun, untuk mencapai kekayaan yang berkelanjutan, seseorang atau sebuah perusahaan harus memiliki visi jangka panjang dan tanggung jawab moral. Kekayaan yang berkelanjutan adalah tentang memikirkan generasi mendatang dan dampak yang akan mereka terima dari tindakan kita saat ini. Ini mencakup pembangunan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sekarang, tetapi juga tetap relevan dan bermanfaat di masa depan. Prinsip ini diterapkan dalam banyak proyek komunitas yang fokus pada pendidikan anak-anak, perawatan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang tahan lama. Selain itu,
Kekayaan berkelanjutan menekankan pada kesejahteraan mental dan fisik seseorang sebagai bagian dari kekayaan yang sesungguhnya. Dalam mengejar kekayaan finansial, seringkali kita mengorbankan waktu, kesehatan, dan kebahagiaan untuk mencapai tujuan-tujuan material yang, ironisnya, mungkin tidak memberikan kepuasan jangka panjang. Seseorang yang kaya dalam konsep berkelanjutan akan menjaga keseimbangan hidup, memahami kapan harus berhenti, dan memberikan perhatian pada aspek kesehatan serta hubungan sosial yang mereka miliki. Dengan begitu, mereka tidak hanya kaya secara finansial, tetapi juga kaya dalam kebahagiaan dan ketenangan batin. Kesimpulan, redefinisi kekayaan. Memahami kekayaan dari berbagai perspektif yang telah kita bahas membawa kita pada pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya kekayaan itu? Apakah kekayaan hanya sebatas angka di rekening bank, atau kepemilikan properti yang mewah? Atau mungkin kekayaan adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang memberikan nilai sejati bagi kehidupan kita? Bab ini akan menjadi penutup yang merangkum kembali konsep kekayaan, dan bagaimana sebaiknya kita memandang kekayaan dalam konteks kehidupan kita saat ini dan masa depan. Kekayaan seringkali dipandang sebagai sesuatu yang dapat dihitung, diukur, dan dikumpulkan. Namun, dari seluruh pembahasan ini, kita melihat bahwa kekayaan yang sesungguhnya tidak selalu berbentuk uang atau aset material. Ada dimensi-dimensi lain dari kekayaan yang mungkin tidak terlihat, tetapi memiliki nilai yang lebih mendalam dan abadi. Hubungan yang sehat, kualitas hidup yang baik, kesehatan mental dan fisik yang prima, serta kemampuan untuk memberikan dampak positif bagi orang lain adalah bentuk-bentuk kekayaan yang tidak bisa diukur dengan uang, namun memiliki nilai yang jauh lebih berharga. Dalam perjalanan untuk mencapai kekayaan, banyak orang terjebak dalam apa yang sering disebut sebagai lomba tikus atau rat race. Ini adalah siklus tanpa akhir dari mengejar kekayaan yang, meskipun mungkin memberikan kenyamanan finansial, tidak selalu membawa kebahagiaan sejati. Kita mengejar uang dengan keyakinan bahwa lebih banyak uang berarti hidup yang lebih baik. Namun, ketika kita berhasil mencapai titik tertentu, kita seringkali mendapati bahwa uang itu sendiri bukanlah jawaban dari semua masalah kita. Kekayaan sejati adalah kemampuan untuk hidup dengan seimbang, menikmati saat ini, dan memiliki kebebasan untuk memilih hidup yang bermakna. Redefinisi kekayaan membawa kita untuk memandang kekayaan dari perspektif holistik, di mana kesejahteraan secara keseluruhan adalah tujuan utama. Kekayaan yang berkelanjutan, seperti yang telah dibahas, mengajarkan kita bahwa menjadi kaya bukan hanya soal uang, tetapi juga soal memiliki kualitas hidup yang baik, hubungan sosial yang mendukung, serta kesempatan untuk berkontribusi kepada masyarakat. Dalam dunia yang semakin saling terhubung dan rentan, kekayaan yang berkelanjutan menjadi jawaban bagi mereka yang ingin hidup lebih bermakna dan seimbang. Bagi sebagian orang, kekayaan juga bisa berarti memiliki waktu yang cukup untuk mengejar hal-hal yang mereka cintai. Waktu adalah salah satu aset paling berharga, tetapi seringkali terabaikan dalam mengejar kekayaan material. Pada akhirnya, uang dapat hilang dan benda-benda materi dapat rusak atau berkurang nilainya. Namun, waktu yang kita habiskan untuk hal-hal bermakna, seperti mengembangkan diri, membantu orang lain, atau sekadar menikmati momen bersama orang yang kita cintai, adalah bentuk kekayaan yang tidak bisa diukur dengan nominal. Kebebasan untuk menggunakan waktu sesuai dengan keinginan kita, tanpa tekanan finansial atau tuntutan lain, adalah salah satu bentuk kekayaan yang seringkali diabaikan. Pada akhirnya, redefinisi kekayaan ini mengajak kita untuk melihat bahwa kekayaan adalah sesuatu yang jauh lebih luas daripada apa yang biasanya kita bayangkan. Meskipun uang memberikan kenyamanan dan keamanan, hal-hal seperti kesehatan, hubungan, kebahagiaan, dan dampak sosial adalah bagian tak terpisahkan dari kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan adalah tentang hidup yang seimbang, di mana kita memiliki cukup, bukan hanya dalam arti material, tetapi juga dalam hal kualitas hidup dan kebahagiaan. Dengan pemahaman ini, kita diharapkan dapat menilai kembali cara kita memandang dan mengejar kekayaan dalam hidup. Apakah kita mengejar kekayaan hanya untuk diri kita sendiri, atau kita juga ingin membawa manfaat bagi orang lain? Apakah kita menginginkan kekayaan yang hanya bisa kita nikmati saat ini, atau kita ingin menciptakan kekayaan yang akan bermanfaat untuk generasi mendatang?
Redefinisi kekayaan ini bukan hanya tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang menjadi lebih banyak. Dengan kata lain, kekayaan adalah perjalanan, bukan tujuan. Kekayaan adalah tentang siapa yang kita jadi, apa yang kita berikan, dan dampak apa yang kita tinggalkan. Inilah kekayaan sejati. Kekayaan yang tidak hanya bertahan sepanjang hidup kita tetapi juga memberikan makna bagi kehidupan setelah kita.